Ini kita ada satu unit inverter pesanannya Pak Tri dari Wonosari ini ya Pak. Unitnya panel PLTS 5000 watt komplit ATS sinkronus komplit MPPT. Seperti ini dalemannya. Untuk cara pengoperasiannya, on pertama ini MCB soft start, dia MCB bantu, jadi untuk baterai lithium biar tidak protect. Ini ya on pertama. Nah, udah on. Selang beberapa detik biar baterai nggak protek, karena ini juga ada bak kapasitornya. Biar bak kapasitornya mengisi, baru kita on kan MCB yang gede. Nah, ini MCB yang kecil turunkan. Jadi untuk baterai-baterai lithium tidak sampai protek. Udah on, ini bisa dilihat depan. Oke, sekarang kita mau coba on kan untuk jalur inverter. Nah, inverter udah on, output inverter itu MCB AC inverter. Tegangan inverter AC. Ini PV masih 0. Kita akan coba masukkan sumber panel surya. Untuk tegangan baterai 50 volt. Ini MCB dari panel surya. Nih, kita on kan. Ini sudah terbaca di atas. Nah, ini perlahan naik. Jadi ini dari panel surya 67 volt 1000 watt hasil produksi panel suryanya. Untuk ini MCB PLN. Untuk sistem ATS ini menggunakan ATS sinkronus. Untuk keterangan udah kita tempel di sini. Di bawah ini ada LVD nih. LVD untuk setting perpindahan ATS. Nah, jadi nanti bisa dirubah-rubah. Ini saat tegangan batas bawah menyentuh 47, dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkronus. Saat naik tegangan menyentuh 52,2, dia akan berpindah lagi ke inverter melalui mode sinkronus. Di bawah ini juga sudah terdapat terminal blok yang sebelah kiri. Ini AC output ya, jadi output ke beban rumah. Ini AC input ini dari PLN, ini dari PV ya, negatif positif panel surya. Yang ini negatif positif dari baterai. Kipas ada 3 biji. Ini menggunakan sensor semua, jadi saat standby atau posisi malam dia tidak berisik. Cukup simpel untuk sistem pengoperasiannya, serta setting-settingnya juga mudah. Untuk MCB juga mudah. Ini kita menggunakan low frekuensi pakai EGS 002 dengan dihandle oleh 20 MOSFET menggunakan trafo toroid dengan kapasitas 5000 watt. Ini murni tembaga, jadi untuk produk kita jamin untuk kualitas trafonya, bukan cuma trafo aluminium. Ini full tembaga. Ini di sini terdapat induktor ya. Induktor ini berfungsi sebagai pelancar arus kerja untuk mesin inverternya. Di depan ini terdapat switch on off. Ini on off nya inverter. Ini indikator inverter. Kalau inverter warna hijau, output yang keluar, outputnya keluar ya. Kalau posisi off atau off menyentuh proteksi batas bawah baterai, dia berubah warna merah. Nah, ini off, inverter off. Kalau posisi on, nah ini dia warna hijau. Di sini ada selektor untuk prioritas. Jadi kita mau prioritas PLN atau prioritas inverter. Kalau prioritas PLN, saat ada jaringan PLN, yang kerja terus adalah PLN. Nanti jika PLN padam, inverter bekerja hanya sebagai backup. Kalau posisi ke arah inverter aktif, maka dia yang kerja terus adalah inverter. Maaf, bukan kerja terus, tapi yang kerja utama adalah inverter. Saat nanti baterai low menyentuh batas bawah ini, dia akan berpindah ke PLN. Tapi jika PLN padam dengan posisi baterai 47 volt, inverter masih punya persentase backup di setting limit di kitnya ini.
Jadi kita masih punya persentase di angka 40% daya tampung baterai untuk sebagai backup keperluan rumah. Jadi saat PLN padam, kita sudah tidak repot lagi gelap-gelapan, sudah otomatis ya. Alat ini juga berfungsi sebagai penghemat tagihan PLN. Jadi saat produksi PV makin besar dan tentunya menghasilkan daya yang sesuai dengan kebutuhan beban di rumah, maka tagihan PLN pun sangat kecil karena sepenuhnya mampu dihandle oleh panel surya atau PLTS dengan menggunakan mesin seperti ini. Keuntungan menggunakan produk ATS sinkronus ini, keuntungannya ini saat perpindahan dia tidak ada kedip, tidak ada jeda, tidak ada persimpangan fase. Jadi sangat aman untuk peralatan elektronik yang mempunyai sensitivitas tinggi seperti ini AC atau TV LCD atau mesin cuci. Biasanya alat-alat seperti itu saat ada perpindahan atau overswitch yang ada kedip, ada jeda, itu pasti dia akan restart walaupun perpindahannya itu cuma di kisaran 10 milisecond ya, tapi tetap alat itu akan restart. Nah ini juga untuk ATS kita juga udah standar menggunakan kontaktor, STA MCB, AC/DC. Jadi tidak cuma menggunakan overswitch relay, karena untuk ketahanannya untuk kontaktor ini udah standar. Langsung saja kita akan cobakan uji load beban. Kita akan coba uji load beban 1800, 2700. Ini hasil dari panel surya 2100 watt dengan load beban 2700. Jadi sisa wattnya ini di 500 watt diambilkan dari baterai. Saat kita tambah beban lagi 3600, yang 1600 watt diambilkan oleh baterai, karena ini dari PV cuma produksi 2000 watt. Kita load lagi 700. Ini load 2600 tambah lagi 3500 tambah lagi, ini load 4400 watt. Ini tegangan HZ, outputnya ini masih stabil. Saat kita tambah beban, nah ini 5400an watt pun dia masih stabil dengan hasil produksi PV 2300. Jadi tiang 3000 watt ini diambilkan dari baterai. Yang ini di KWH-DC nya ini loadnya 5600 ya. Jadi ada rugi tegangan kisaran 300 watt, rugi daya untuk mengoperasikan mesin ini. Jadi di wattmeter terbaca 5000 wattmeter DC terbaca 5600 watt, sedangkan yang wattmeter AC terbaca 5300 watt. Jadi ada selisih 300 watt di beban puncak. Nah itu ada penurunan efisien, tapi ini efisien di kisaran 90% untuk kapasitas beban puncak seperti itu. Nah ini untuk bagian dalam ini kipas udah mulai on muter. Ini kipas udah on, ini udah on muter, dia auto. Jadi saat suhu di dalam udah hangat panas dia baru akan muter. Jadi saat suhu udah dingin lagi dia baru akan off. Di otomatis saat dibutuhkan saja untuk sistemnya. Nah untuk perpindahan PLN kita juga akan cobakan. Jaringan dari PLN kita masukkan ya. Nah ini di bawah ini itu detek sinkronnya.
detek sinkron. Ini tegangan baterai masih tinggi, kita naikkan aja biar dia menyentuh batas bawah untuk berpindah ke PLN, karena tegangan baterai masih tinggi. Ini 47, kita naikkan di 43. 53 tadi. Nah, itu sinkronnya yang bawah itu ya, detek sinkronnya. Masih kurang, kita naikkan lagi. Oh, 57 volt ternyata. Nah, dia udah sinkron, udah berpindah ke PLN. Udah sinkron, udah berpindah ke PLN. Kita akan simulasikan lagi untuk tegangan baterai turun. Ini off ya. Ini karena posisi LED nyala, berarti dia memerintahkan berpindah ke PLN. Tapi kita akan turunkan tegangannya di LVD biar dia membaca, mendetek, memerintahkan berpindah ke inverter lagi. Nah, ini kita turunkan. Oke, setting di itu masih 44. Nah, ini 26, 23. Kita lihat perpindahannya. Nah, udah berpindah. Langsung ya, mulus berpindahnya tanpa jeda, tanpa kedip, karena ini melalui proses sinkronus. Oke ya Pak, semoga paham untuk penjelasan yang saya jelaskan. Nanti kalau ada kebingungan bisa langsung tanyakan ke kita. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Manggen. Oh iya.